Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadina rabbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumala arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya wa salin wa salihin wa sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'in sana walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal fatihah sunal arwahi masyayikhina min masyalika dan magharibiha min yaminiha ila shimali sunan Imam Marbai Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal wa syabdu qad jalani qad sallallahu sarahu wa nurun jannahu sulim furuhim annahu la tagasham bi rahmatina bi sararihim anwarihim ulumi munafahatihim fid dunya dunya al akhirah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal fatihah sunal arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alahyahi minhum wal amwat usun ila ruh Haji Maula Maktum bin Haji gimana sih Maula ruh ya cuma niati Maula Abu Zaid Mahfud bin Haji dan Jamil Mansur Maula Haji Yang Musa Maula Haji Mansur usulim kurang Allah dengan supaya nasrarihim wa anwarihim ulumi manafahatihim fid dunya dunya akhirah walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tawassulan tabakam bi qiraatil kitab mirahul ladzi lisyarana al Qur'anil Majid lisan Imam Syekh Nawal Bantani Muhammad bin Umar Al-Jawi binatan Allah yaqdi hajatan wa qabul datina wa sura sudurna wa yasur muruna fi dunyal aftan fitara fi ismar binatul qabul tamikul usul alladzina rabb rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ta'ala wa ta'lim wa tadhkuruna wal intifa wal ifada wal istifadah wal hasalat tamsik bila sunnah rasul bi gamartul amin amin wa alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah qol. Kita teruskan tafsirnya ayat 28 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masih surat Al-Baqarah. Kemarin sebelumnya kita menceritakan tentang permisalan Allah Subhanahu wa taala. Permisalan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah memisalkan hewan yang paling kecil. Hewan paling kecil beserta kegunaannya. Jadi itu titik balik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kecil aja, yang paling kecil aja Allah bisa menghasilkan manfaat atau madorot, apalagi yang lebih besar dari itu. Dan yang paling kecil aja semua makhluknya nggak mampu untuk menciptakan ulang dari yang paling kecil, apalagi yang gede gitu. Dari situ tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bakal terlihat. Sekarang hitopnya kepada ahlu Mekah. Kaifa takfuruna billah? Wahai ahli Mekah, kenapa engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Walhanakum kuntum amwatan. Padahal awalnya itu kamu itu enggak hidup. Dalam artian maksud di sini enggak hidup Dalam artian itu adaman, yaitu enggak ada. Awalnya kita ini enggak ada tuh. Kuntum amwatan fa ahyakum tuh.
Lalu apa? Lalu aku hidupkan tuh. La hayata laha nutfan wa alaqon wa mudghon tuh. Awalnya kita apa? Nutfan, cuma air mani. Kitanya itu dulu cuma air mani, wa alaqon dan apa? Dan lalu dijadiin apa? Jadiin apa? Segumpal darah, wa mudghon. Lalu segumpal daging. Yang bikin kita heran kenapa? Tuh. Kita dulu pas dia jadi sperma bentuk kita nggak kayak begini tuh. Kita dulu sperma apa kita bentuk kita sperma dulu kayak apa? Kayak berudu, kayak kecebongnya katak, lebih kecil malah. Tapi kok bisa jadi kayak begini tuh? Allah bikin kita kayak begini tuh. Dan itu apa? Ketika sperma itu masuk ke sel telur, itu otomatis langsung apa? Langsung berubah jadi janin, tapi apa? Janin itu apa? Belum hidup. Yang mana nanti tatkala Allah fahyakum, Allah hidupkan dengan apa? Binafkhir ruh, binafil arwah fikum. Ketika Allah meniupkan ruh kepada jasad kita, barulah apa? Janin kita itu hidup tuh. Makanya kalau umur janin umur 1 bulan atau 1,5 bulan, 2 bulan, itu kagak ada nendang-nendang. Tapi kalau umur janin udah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, itu apa? Itu mulai, itu apa? Bergerak-gerak dia. Kenapa? Karena udah ditiupin ruh, udah ada nyawanya. Makanya apa? Itu Allah hidupkan. Kayak apa? Kenapa kamu apa nggak beriman sama Allah? Padahal apa? Tadinya kamu itu nggak ada. Lalu Allah adakan dengan apa? Ditiupkannya ruh kepada jasad kalian. Summa yumitukum, kemudian apa? Aku matikan kembali. Ketika kapan? Indan kidoi ajalikum. Ketika apa? Ketika umur kalian udah habis di dunia ini. Summa yuhyikum, kemudian ketika aku udah matiin, aku hidupin lagi bin nusur, dengan nanti hari kebangkitan, yaitu yaumul kiamah, hari kiamat nanti. Summa ilaihi turja'un. Nanti ketika sudah saya bangkitkan, yaitu Allah SWT itu udah bangkitkan kita semua manusia dan para makhluknya yang lain, ba'dal hasri, setelah hari pengumpulan, fayujazikum ala amalikum, maka Allah balas kalian dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kalian. In khairon fa khairun, kalau perbuatannya baik maka balasannya juga baik. Wa in syaron, kalau perbuatannya buruk, fa syarun, maka balasannya juga buruk. Wal makna, dan arti semua itu apa? Summa ilaihi tunsarun min kuburikum lil hisab. Arti summa ilaihi turjaun, kemudian kepada kamilah kalian kembali, artinya apa? Yaitu apa? Kepada kamilah kalian apa? Bakal dikumpulkan dari apa? Dari kubur-kubur kalian tuh. Dikumpulkan semua dari kubur-kubur kalian untuk apa? Lil hisab, untuk apa? Untuk dihisab, dihitung nanti amal perbuatan kita. Jadi apa? Allah kasih logikanya itu cuma apa? Sangat-sangat sederhana tuh. Sangat-sangat sederhana. Gimana? Kenapa kalian nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tuh? Atau tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena dulu kita nggak ada, lalu apa? Dijadiin ada. Lalu apa? Lalu mati lagi tuh. Seandainya tidak ada Tuhan yang apa? Ikut campur dalam hal itu, harusnya apa? Harusnya kita selamanya nggak ada tuh. Nggak bisa kita itu si bim salabim tahu-tahu ada tuh. Kalau dari misalkan ilmuwan bilang, ilmuwan yang tidak beriman sama Allah SWT apa? Setiap manusia juga kalau orang perempuan dan laki berhubungan badan, nanti kalau ada bayinya ada janinnya bakal lahir. Siapa bilang tuh? Berapa banyak apa? Ketika sudah jadi janin, tapi apa? Keluarnya ada yang nggak bernyawa tuh. Ada yang nggak di luar ekspektasinya tuh. Berarti apa? Ini udah ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Lalu kita ada ajalnya. Ada habis umur kita tuh.
Taunya dari mana? Ya kita lihat umur kita beda-beda. Tuh. Seandainya nggak ada Allah dalam campur tangan ini, pasti umur kita semua sama. Tuh. 70 tahun rata gitu sama. Tapi Allah bikin semua umur pasti beda-beda. Nggak ada yang sama. Tuh. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa ila samai fasawwahuna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Tuh. Huwallazi khalaqalakum, dialah yaitu Allah Subhanahu wa taala, khalaqalakum, yang menciptakan untuk kalian itu apa? Aili ajri intifaikum fid din wa dunya. Tuh. Karena untuk apa? Untuk kemanfaatan kalian tuh. Untuk kita manfaatkan fid din wa dunya, untuk akhirat dan dunia kita, bistidlali ala mujidikum wa islahil abdan tuh. Karena apa? Karena adanya kita tuh di dunia ini tuh. Wa islahil abdan, dan untuk apa? Untuk supaya apa? Supaya kita ini para manusia terjaga keberlangsungan hidupnya tuh. Jadi semua yang ada di bumi ini Allah ciptain tuh. Allah ciptain semua ya karena apa? Ya karena keberlangsungan itu peradaban kita manusia. Makanya dulu nanti ini pas penciptaan Adam, Nabi Adam alaihissalam, itu Allah kasih tahu asma, yaitu semua nama-nama atau semua binatang, tumbuhan, pokoknya batuan-batuan yang ada di bumi itu semua Allah ajarin sama Nabi Adam. Dari A sampai Z Allah ajarin tuh. Sampai kegunaannya Allah ajarin tuh. Madorotnya Allah ajarin, kegunaannya Allah ajarin. Loh, sekarang kok ke bawahnya kok ada yang kita nggak tahu tuh. Makanya Imam Qurtubi bilang sebenarnya hakikatnya kita ini semakin mendekati hari kiamat itu teknologi itu semakin kemunduran tuh. Kok bisa tuh? Yang mana hakikatnya zaman dulu itu sebenarnya udah maju tuh. Cuma karena sejarahnya kita nggak ada yang tahu tuh. Seakan-akan zaman dulu itu teknologinya nggak terlalu wah seperti sekarang tuh. Padahal zaman dulu teknologinya sudah sangat maju. Cuma kenapa ada yang bisa tahu, ada yang nggak tahu dari keturunan Nabi Adam? Itu terjadi ketika Nabi Adam sudah beranak pinak. Lalu Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya yang lain tuh. Sama halnya kita ketika di sekolah, kita menjadi guru dan siswa-siswi kita mendengarkan. Apa yang terjadi? Ada siswa-siswi yang ngedengerin dengan sangat khusyuk dan serius. Jadinya mereka paham dari awal sampai akhir. Ada yang rada bercanda. Jadi mereka paham setengah-setengah. Ada yang ketiduran, mereka gimana? Mereka jadi nggak tahu sama sekali. Nah itu yang terjadi sama keturunan Nabi Adam. Jadi ada anak-anaknya yang bakal menjadi penerus Nabi Adam, yang benar-benar khusyuk dan semangat mendengerin bapaknya Nabi Adam. Jadi bisa mengajarkan lagi nanti ke anak-anak cucunya tuh. Ada juga yang kagak bisa tuh. Akhir jadi serba nggak tahu ini anak tuh. Lalu mereka juga beranak pinak terus tuh. Makanya kemampuan setiap manusia itu berbeda-beda tentang pengetahuan alamnya tuh. Itu alam di iklimnya semuanya itu dia nggak ada yang sama tuh. Makanya orang Eropa taunya sampai sini, orang Asia pengetahuannya sampai sini tuh. Semua nggak ada yang tahu. Dan ada juga yang nanti beranak pinak, ada yang pintar-pintar. Lalu gara-gara kepintaran itu mereka menjadi sombong dan membuat peradaban yang sangat besar. Sehingga seakan-akan mereka menganggap bahwa mereka lebih hebat dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka sudah tahu ilmunya tuh. Kayak mereka membuat rumah-rumah di atas gunung atau gunung dijadiin rumah. Kayak kaum Ad tuh, gunung dipantek dijadiin rumah.
Kita lihat di Arab aja gunung dibolongin buat terowongan jalan tol aja setengah mati kan jadinya. Lama banget jadinya. Mereka itu bikin dengan tangan kosong, tapi bangunannya kokoh tuh. Tapi Allah hancurkan kesombongan mereka dengan dengan hal kecil tuh. Ada yang dengan dukhon, asap doang pada mati tuh. Ada yang dengan hujan batu langsung pada mati tuh. Ada yang cuma angin doang langsung pada terbang semua, pada mati tuh. Allah hilangin kesombongan mereka dengan suatu yang hina. Dan ini Allah SWT menciptakan segala sesuatunya itu untuk kemaslahatan manusia tuh. Makanya di usul fikih dibilangnya al aslu fil asya tuh mubahun tuh. Hukum asal suatu itu aslinya itu mubah tuh. Ini dalam artian ketika kalau suatu hal itu enggak tertera di Al-Qur'an atau hadis tuh. Atau tidak tertera secara eksplisit, tidak secara detail tuh. Misalkan Allah bilang di dunia Allah bikin sesuatu yang bisa dimakan buat kalian tuh, ada sesuatu yang tidak bisa dimakan kayak gitu. Berarti gimana? Ya kita sendiri yang nyari, kita sendiri yang melakukan penelitian, istiqro tuh. Makanya di dalam kitab-kitab fikih tuh, kalau di fikih tentang bab masyrubat dan mat'umat, tentang makanan dan minuman itu nggak ada yang pernah detail semuanya. Kenapa? Ya karena hukumnya kita yang harus istiqro, neliti sendiri. Seperti halnya dulu Imam Syafi'i istiqro tentang meneliti tentang tentang headnya perempuan. Segitu aja Imam Syafi'i meneliti head si perempuan. Itu Imam Syafi'i nanyain perempuan dari Mesir sampai bawah Yaman, Oman tuh. Beliau jalan dari Mesir terus ke Sinai, habis itu Sumeria, lalu Tihamah, Najd, sampai ke bawah tuh Imam Syafi'i sampai nyampe Yaman, itu nanyain satu-satu perempuan dia headnya umur berapa. Akhirnya nemu standarisasi paling bawah, yaitu perempuan head itu paling kecil umur 9 tahun. Lalu paling atasnya dibilangnya ketika orang udah berusia 15 kebanyakan sudah dewasa tuh. Jadi ketika kita sudah berumur 15 tahun, mau itu udah head atau belum, kita sudah dianggap dewasa tuh. Dihukumin dewasa tuh. Itu hasil istiqro, hasil penelitian Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i bilang kalau setelah ini ada penelitian lebih dalam lagi dari saya, maka Anda boleh membatalkan klaim saya nih. Just tuh. Ada orang peneliti tentang head doang itu Imam Syafi'i tentang head aja bisa ngabisin puluhan tahun head doang. Kalau kita kan nipu doang tuh. Dari 6 dari 10 wanita, kapan nelitinya? Bohong aja, cuma jualan doang. Neliti 10 orang tuh. Atau 100. Itu juga Indonesia doang tuh. Padahal manusia bukan di Indonesia tok tuh. Sekarang gini, coba mikirin ya. Sekarang kita manusia di seluruh dunia misalkan jumlahnya udah 8 miliar misalkan tuh. Perempuannya 6 miliar tuh. Itu penelitian berarti harus lebih dari 50%. Berarti lebih dari 3 miliar kita teliti. Ada yang gitu habis duitnya. Ada yang mau neliti cuma tentang head, nanyain perempuan 3 miliar perempuan, wah habis duit itu. Tapi emang begitu. Dan itu yang seorang peneliti itu pahalanya bakal besar. Nanti di yaumil qiyamah itu bakal gede. Begitu juga tentang makanan dan minuman. Tuh. Kenapa nggak dibilang? Kalau kita orang awam enak kan ngomongnya. Ini halal haram, ngomong gitu doang. Halal haram, halal haram. Dia nggak tahu di belakangnya itu neliti dulu. Ini hewan termasuk ini gak, hewan ini termasuk ini gak gitu.
Kayak misalkan apa hewan dua alam. Nabi nyontohinnya apa? Difda doang. Difda tuh katak. Nabi nyontohinnya yang hewan dua alam tuh katak doang. Selebihnya apa? Kita yang neliti. Ada lagi gak hewan yang dua alam terus tuh? Hewan amfibi yang dua alam tuh. Yang dua apa ya? Pokoknya yang bisa hidup di darat dan di apa air. Kita yang neliti sendiri. Rumusnya udah dikasih tahu sama Nabi itu. Yang nggak boleh itu gitu. Apakah kita itu mau? Kadang kan kagak mau kan. Boro-boro neliti. Nunggu jawaban. Oh, kita kebanyakan orang Indonesia itu apa? Nunggu jawaban. Kalau udah ada jawabannya kasih tahu saya gitu. Makanya nggak heran kita itu apa? Tingkat literasinya paling bawah dari apa? Dari negara-negara lain. Karena apa ya itu? Kita paling males. Karena apa? Semuanya serba nunggu jawaban. Tinggal apa? Dia bilang apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Halal haram gitu aja. Padahal apa? Padahal agama enggak cuma seputar halal haram tok. Tuh. Ada istinbat hukumnya kayak gimana? Istiqro'nya. Makanya kenapa apa zaman apa tabiin dan tabiin itu apa kemajuan pesat tentang ilmu pengetahuan karena itu mereka banyak meneliti. Dari banyak meneliti itu timbul apa suatu permasalahan dan solusinya tuh. Suwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa tuh ila sama'i tuh. Fasawwahuna sab'a samawat tuh. Lalu ini tentang penciptaan apa? Langit dan bumi itu. Sumastawa ila sama'i fasawwahuna sab'a samawat tuh. Lalu istawa di sini yang berarti apa? Kalau di sini ayat ini berarti qasoda wa khalaqa tuh. Itu apa? Itu menciptakannya Allah, menciptakan lanjutan. Setelah apa? Setelah Allah menciptakan bumi. Baru Allah menciptakan langit tuh. Ini kebanyakan pendapat para ulama tuh. Ada juga apa pendapat yang apa mengatakan apa langit dulu baru bumi. Tuh. Seperti apa? Seperti pendapatnya Ibnu Mas'ud dan apa Ibnu Jarir. Makanya apa di sini apa Syekh Nawawi ngungkapin suatu qaul apa minoritas ulama minoritas yaitu dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Jarir. Tuh. Tapi nggak semua ya ulama minoritas apa bisa diangkat qaulnya. Kenapa? Ya lihat dulu istinbat hukumnya benar apa enggak. Kalau istinbat hukumnya benar, enggak asal nyebut, baru itu bisa dipakai tuh. Jadi enggak semua qaul minoritas itu bisa dipakai tuh. Tapi karena apa? Karena kearifannya Syekh Nawawi itu apa? Selalu beliau itu apa? Ngasih goer mu'tamad tuh. Ngasih tahu ini tuh. Kalau beberapa qaul yang goer mu'tamad tuh. Apa di luar jumhur ulama tuh. Kenapa ya? Karena dari sini tuh mafil jami'in cuma stawa ila sama fasawahuna sab'a samawat tuh. Jadi apa dari ayatnya aja udah menunjukkan istidlal bahwa apa bumi duluan baru langit tuh. Summa ta'allaqat iradatuhu ta'alluqan hadisan bitarji wujudis sama ala adamiha tuh. Lalu Allah apa menciptakan lagi apa langit tuh. Yang mana hakikatnya kalau Allah nyiptain bumi doang itu apa? Udah bisa bumi hidup tanpa langit. Dengan apa ya? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dengan kehendaknya Allah apa menciptakan langit akhirnya tuh. Ala adamiha dari ketiadaan. Fata'allaqat qudrah bi ijadiha. Fasawwahuna ay fajala sama sab'a samawat. Lalu Allah jadikan apa? Langit ini apa? Langit ini 7 tingkatan tuh. Walhasil hasilnya anna Allah taala khalaqal ardo menciptakan bumi min ghairi basatin apa yang tidak terlalu besar fi yaumaini dalam 2 hari. Summa khalaqas samawati sab'i. Lalu apa? Summa khalaqas samawati sab'a, kemudian Allah menciptakan langit apa yang 7 ini mabsutotan yang sangat luas sekali fi yaumain. Dalam apa? Dalam 2 hari. Summa khalaqa ma fil ardi mimma yantafi'u bihi fi yaumin. Lalu Allah ciptain lagi yang di dalam bumi itu semuanya dalam 2 hari. Yaitu apa? Hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya semua Allah ciptain tuh.
Wa Ibnu Mas'udin qala, dari Ibnu Mas'ud berkata, innallaha ta'ala kana arsyuhu 'alal ma'. Dari apa? Dari pendapatnya Abdullah bin Mas'ud bahwa apa? Sungguhnya Allah SWT kana arsyu 'alal ma'. Arsy-nya Allah itu tadinya apa? Di apa? Dalam suatu air tuh. Walam yakhluq syai'an qoblal ma' tuh. Dan Allah enggak menciptakan sesuatu lagi sebelum air. Jadi yang pertama diciptain itu air. Falamma arada yakhluqal khalqa, kemudian ketika Allah pengen menciptakan apa? Suatu makhluk, akhraja minal ma'i dukhanan tuh. Allah ciptain dari air ini apa? Suatu apa? Asap ngepul gitu. Fartafa fawqal ma', lalu asap itu naik ke atas, fasammahu samaan. Lalu apa? Allah namain ini sebagai langit tuh. Summa aibasal ma', kemudian apa? Allah keringkan itu air semuanya, waja'alahu ardon. Maka setelah kering itu airnya jadi apa? Jadi bumi wahidatan tuh. Bumi. Summa fatkuha faja'alaha sab'a aradin. Kemudian bumi itu Allah apa? Jadi apa? Keringin. Allah keringin lalu dibuat kayak celah-celah sungai, celah-celah gunung gitu. Faja'al sab'a aradin. Lalu Allah jadikan juga bumi ini apa? 7 lapis. Fi yaumain 2 hari. Fil ahadi wal isnin, pada hari Minggu dan hari Senin. Faja'alal ardo ala hud. Lalu apa? Allah jadiin di dalam bumi itu apa? Ada suatu makhluk namanya hud. Hud itu apa? Kayak makhluk air, kayak paus tapi lebih gede dari paus. Wal hud fil ma' tuh. Hud ini ada di air tuh, ala sofatin tuh. Dalam apa? Dalam suatu batu. Wasofat ala zuhri malik apa? Ala zuhri malakin tuh. Dan batu ini apa? Di atas apa? Itu apa? Punggungnya malaikat. Wal malak ala sokhro tuh. Dan malaikat apa? Di atas apa? Padang gurun yang sangat luas. Wasohrotul rih tuh. Lalu padang gurun ini apa? Ditiupkan apa? Dengan angin-angin tuh. Fataharakal hud. Gara-gara apa? Padang ini bergerak, maka hud ini si makhluk yang besar tadi ini ikut bergerak. Gara-gara hud bergerak, fatazalzalatil ard, maka apa? Bumi jadi gempa. Fa'arsa alaihal jibal, gara-gara gempa itu apa? Bumi bergerak, jadi apa? Jadi gunung-gunung yang ada di bumi itu. Lalu Allah jadiin gunung-gunung itu apa? Korot, tetap tuh, kokoh tuh. Fal jibal taftakhiru alal ard, maka gara-gara itu apa? Gunung-gunung itu apa? Selalu menyombongkan dirinya sama bumi itu, gunung itu. Kenapa? Karena kalau nggak ada gunung, bumi ini bakal hancur. Wa huwa bikulli syai'in alim itu. Wala yumkin ayakuna khaliqan lil ardi wa ma fiha wa lis samawati wa ma fiha min al ajab wal gharaib illa idza kana aliman biha muhiton bi juz'iyatiha wa kulliyatiha. Jadi Allah itu apa? Bikulli syai'in alim. Allah apa? Dengan segala sesuatu itu pasti maha mengetahui itu. Kenapa ya? Karena kalau Allah tidak mengetahui segala sesuatu, sedetail-detailnya itu nggak bakal jadi. Itu nggak bakal jadi bumi dengan sempurna atau langit dengan sempurna. Kalau Allah nggak maha tahu, berarti apa? Langit ada bolongan ntar nanti, nggak sempurna, tuh, bocor. Kalau kita tuh lihat genteng rumah kita, atap rumah kita, tuh, karena pengerjaan yang tidak teliti, pasti bakal bocor. Tuh. Coba kalau Allah begitu, langit bocor, gimana? Siapa yang benerin ntar? Berarti apa? Itu hal yang mustahil, sesuatu yang nggak bakal terjadi itu. Makanya apa? Allah pasti maha tahu sedetail-detailnya. Pembentukan langit gimana, pembentukan bumi gimana, Allah itu pasti tahu. Itu apa ya? Itu tentang apa? Bumi dan langit. Tuh. Yang mana ini kalau apa? Tentang apa? Tentang tafsiran sab'a samawat, 7 lapis langit. Ini apa? Banyak pandangan. Tuh. Ada yang apa? Ada pandangan dari min nahia misalkan din ahli agama, min ahliyati ahli din. Dari pandangan ahli agama, sab'a samawat itu apa? Itu kayak langitnya apa? Yang bisa mengutarakannya cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apa? Kita sini sampai galaksi Bima Sakti semuanya itu masih langit pertama. Tapi kalau menurut apa? Min nahiyati ahlil falakiyah, dari hari perbintangan, 7 lapis langit itu galaksi Bima Sakti paling atas.
Tentang apa? Tentang kawakib, tentang apa kayak planet-planet tuh. Ada kayak apa? Ada kayak planet apa namanya? Kalau di Arab ada Zuhro namanya. Ada Mirih, Mars. Terus apa? Zuhro itu apa? Venus. Apa? Ada Utorot itu apa? Merkurius tuh. Ada Art, bumi tuh. Jadi itu apa? Itu kalau menurut pandangan apa ahli perbintangan gitu. Penciptaan 7 lapis langit. Tapi kalau dari apa menurut ahli apa agama ad-din itu apa? Itu yang bisa menggambarkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini semua dari sini kita sampai galaksi Bima Sakti atas atau terus semua galaksi di dunia ini cuma satu langit tuh. Sisanya itu kita nggak ada yang tahu, langit kedua, 3, 4 sampai 7 itu kita nggak ada yang tahu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Lalu ini ayat ini tentang apa? Tentang penciptaan apa Nabi Adam dan menjadikan apa manusia sebagai khalifah di bumi itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz nasabun bi idmari uzkur. Id ini mahalnya menjadi nasab. Kenapa? Karena ada fiil yang dibuang. Yaitu apa? Takdirnya apa? Uzkur idz qala rabbuka lil malaikati itu. Dan apa? Itu ada yang bilang juga zaidah juga. Bimakna qad. Itu artinya qad. Wa yajuzu an yatasiba biqaulu ataja'alu ay qaulu zalikal qaula waqta qaulillahi ta'ala lahum inni jailun fil ardi khalifah. Ketika menjadikan apa? Menjadikan manusia sebagai khalifah. Rawat Doha Quran Ibnu Abbas, kan Imam Doha dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, annahu ta'ala innama qala hadzal qaula lil malaika alladzina kanu fil ardi muharibina ma'al iblis. Jadi ini dikatakan ketika para malaikat yang diketuai oleh iblis ini lagi memerangi jin-jin yang ada di bumi. Dan Allah Ta'ala lama askanal jinna al-ardo fabsadu fiha. Yaitu tatkala Allah SWT menempatkan para jin ini di bumi, mereka membuat kerusakan dan menumpahkan darah satu sama lain tuh. Makanya Allah kirim bala tentara dari langit yaitu malaikat dan iblis tuh. Ya karena dulu iblis ini sebagai ketua para malaikat tuh. Padahal iblis ini dari golongan jin. Allah angkat menjadi menjadi ketua para malaikat karena karena ibadahnya iblis tuh hebat. Lalu Allah nyuruh perangin ini jin-jin yang sudah membuat kerusakan di bumi itu. Wasabaqu dima wa qatala ba'duhum ba'don. Ba'asallahu iblis fi jindin minal malaikah tuh. Allah mengirim iblis dan para malaikat untuk memerangi mereka, yaitu para jin. Faqatalahum iblis bi askarihi hatta akhrajuhu minal ard. Lalu sampai semuanya kalah ini para jin tuh. Sampai mereka nyerah di bumi. Wal haquhum bi jazairal bahri. Lalu iblis dan tentaranya para malaikat membuang jin-jin ini ke laut tuh. Ke samudra laut yang paling dalam tuh dibuang itu para jin. Wa haula'i khazanul jinan anzalahumullah minas sama. Ini yang merangin itu mereka itu para penjaga surga tuh. Allah suruh turun dulu untuk memerangi para jin ini. Ilal ard tuh, sama ilal ard. Itadrul jin ilal jazair wal jibal wasakunul ard tuh. Lalu Allah suruh untuk Untuk ini ngelempar tuh jin-jin ke dasar laut sama gunung-gunung tuh. Wasakanul ardo tuh. Lalu Allah suruh malaikat-malaikat ini tinggal di bumi tuh, ngejagain gunung, ngejagain di laut tuh. Fakhafafallahu anhumul ibadatal. Lalu Allah ringankan ibadah mereka di bumi ini itu. Kenapa ya? Karena waktunya pendek tuh. Di bumi ini dengan di langit waktunya nggak sama tuh. Lebih lama yang di langit tuh daripada di bumi itu. Jadi seakan-akan mereka tuh cuma istirahat sebentar tuh dari
peperangan mereka melawan para jin. Makanya kalau ditanya kenapa kalau kita lewat samudra dalam itu sering ini, kita usah heran tuh. Raja-raja jin itu tinggalnya di situ, di laut-laut dalam. Pasti kalau orang ahli saintis pasti kagak bakal percaya kan? Paling gara-gara alam, boilah. Terserah tuh. Ini Ini Allah yang Nabi Rasulullah SAW yang ngasih tahu tuh. Dan Nabi itu al-amin, nggak pernah bohong. Kalau nggak percaya, nggak ada jin di laut, ya udah nyelam coba tuh. Nyelam sampai dasar yang paling bawah. Dan kita belum bisa nyelam dasar paling bawah, belum bisa. Paling bantaran itu kedalaman 2 km atau gimana? Itu kapal udah hancur. Nggak bisa ngelawan tekanan airnya tuh yang terlalu tinggi. Apalagi badan langsung mati. Kapal yang buat sekeras-kerasnya aja bisa hancur gara-gara tekanan lautnya, apalagi kita tuh. Belum lagi suhunya sangat dingin tuh. Makanya Allah sengaja buang paling dalam-dalam tuh. Dan juga ada jin gunung juga tuh. Makanya jangan sok-sokan kalau hacking kagak baca doa, ntar ada yang hilang 8 hari hilang. Mending itu bagus dikembaliin. Coba kagak dikembaliin. Banyak yang kagak dikembaliin, pulang-pulang udah tinggal nama tuh. Udah nggak ada nyawanya. Kenapa? Karena perbedaan waktunya yang udah terlalu jauh. Kita dan jin itu beda waktu sangat jauh tuh. Kayak Nabi suruh jangan keluar maghrib tuh. Kenapa? Itu tabrakan waktu sama jin nantinya itu. Ketika maghrib. Dan waktu itu pas jin keluar tuh. Jadi bakal jadi tabrakan tuh. Kalau kita ketabrak ke dimensi dia, habis sudah. Bagus Allah bisa balikin tuh. Kalau Allah kagak mau balikin kita dari itu dimensi jin, selesai kita. Balik jadi tinggal mayat, kadang bisa mayat doang. Atau balik ke sini tahu-tahu udah udah ada yang tua. Semua itu amrul gaib tuh. Semua itu perkara gaibnya Allah Subhanahu wa taala tuh. Yang mana yang cuma dengan iman yang kita bisa percaya. Kalau dengan akal pikiran pasti pada nolak. Tahayul, ntar pasti bilang gitu. Sebelum kejadian dengan diri sendiri itu. Biasanya kalau orang udah kejadian ya udah baru percaya. Dan ini kita diuji dengan iman kita kepada Allah SWT dan nabinya tuh. Ketika Nabi Rasulullah SAW ngebilangin ini, berarti kita harus percaya gitu. Kan amanah Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na tuh ghufranaka rabbana wa ilaikal masir tuh. Ketika kita bilang sami'na wa ata'na, ya kita manut dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW tuh. Ghufranaka tuh. Ampunan Allah bakal dibukakan untuk umatnya tuh. Kalau cuma tentang begini doang kita nggak percaya, yaudah. Ya kesononya kalau susah ya tak usah ngeluh-ngeluh. Apalagi tentang jin tuh. Ya alhamdulillah kalau kita punya suatu sudah biasa tentang perjinan, wah udah enak dah tuh. Tak usah diceritain lagi gini-ginian tuh. Kayak sekali-kali ngetes tuh. Kalau yang berani itu tes sekali-kali itu ketemu sama makhluk ini yang beda sama dunia kita. Biasanya kalau jin ketemu kita itu bukan wujud asli,
Itu kayak kayak ketemu tuh yang kuntilanak, pocong, itu bukan wujud asli mereka tuh. Wujud asli mereka tuh lebih ngeri tuh. Mereka begitu kenapa? Karena apa? Karena mereka ngelihat apa? Karena ngelihat ke kitanya. Kita yang sering apa? Ngebuat bikin seakan-akan itu apa? Setan tuh. Pocong itu setan, kuntilanak itu setan. Makanya mereka menyerupai dengan apa? Dengan kuntilanak atau pocong tuh. Makanya apa begitu? Gara-gara kita sendiri manusia tuh yang ngebuat itu. Makanya apa? Si jin niru pemikiran kita tuh. Tahallukon bi apa? Bi khuluq itu. Jadi dia niru apa yang kita. Makanya coba kita ke Arab, kagak ada setannya pocong, nggak ada di Arab tuh setannya pocong, kuntilanak, nggak ada. Kenapa ya? Karena di mereka di Arab kagak ini apa? Nggak pakai pocong-pocongan atau setan apa kuntilanak-kuntilakan. Mereka wujudnya kadang apa? Nyerupain manusia sendiri tuh. Kayak tergantung. Beda-beda kan di Jepang, karena mereka apa yang sering nganggap setannya kayak gimana, ya si jinnya nyerupain yang itu tuh. Di Eropa dia sering itu bikin apa setannya tentang ini, itu apa jinnya nyerupain tentang itu. Jangan dikira jin nggak bisa denger dia. Sekarang kita lagi ngaji juga bisa denger dia tuh. Malah pendengaran mereka lebih gede daripada kita. Umur mereka lebih panjang gitu. Yang anak kecilnya aja bisa 100 tahun tuh. 100 tahun tuh masih anak-anak jin. Makanya ketika Nabi membacakan ayat tuh di luar Mekah, itu apa? Itu ngedenger beberapa kelompok jin. Jin ini yang hidupnya dari yang dulunya pas zaman Nabi Musa udah beriman. Dalam artian apa? Pas zaman Nabi Musa ini jin udah dewasa tuh. Pas zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup dan beriman lagi sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ukur sendiri itu umurnya jin tuh. Wa kana iblis ya'budullaha taratan fil ard wa taratan fis sama wa taratan fil jannah. Dan adalah isi iblis ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang di bumi dan kadang-kadang di langit dan kadang-kadang di surga. Fadakhalahul ujubu wa qala fi nafsi ma a'tani Allahu hadzal milka illa li anni akramul malaikah alaih. Jadi gara-gara Allah memberikan kekhususan yang banyak sama si iblis atau Azazil ini, dulu namanya Azazil, lalu jadi iblis ketika dia menolak sujud sama Nabi Adam, ganti namanya jadi iblis tuh. Jadi si Azazil ini dulu dikasih kekhususan yang banyak semua, karena ibadahnya ini masya Allah. Sebelum bangsa jin dimusnahin sama Allah SWT tuh. Dihancurin, diperangin. Jadi Allah boleh kasih kebebasan sama jin, dia bisa beribadah di langit, bisa beribadah di bumi, dan dia bisa beribadah di surga. Enak banget ini jin, enak banget ini iblis. Bisa bonar-mandir ke bumi, ke surga, ke bumi, ke surga tuh. Itu suatu kekhususan yang Allah kasih sama iblis tuh. Maka gara-gara itu masuk sifat ujub ke iblis. Langsung bilang enggak lah, Allah Subhanahu wa taala ini ngasih semua ini sama saya, kecuali saya ini makhluk yang paling mulia di sisinya. Sampai begitu dia ngomong. Nah, tatkala ada rasa ujub atau dalam hatinya ada sifat ujub tuh pas di si iblis ini, Allah bilang faqala ta'ala lahu wal jundihi itu. Allah bilang kepada para malaikat dan iblis itu sendiri, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sekarang aku bakal menjadikan di bumi ini ada suatu khalifah, atau pemimpin ini nanti. Aibadalan minkum, itu menggantikan kalian. Pada geger langsung. Warafikum ilayya tuh. Dan ini
makhluk ini bakal lebih mulia daripada kalian. Wah, pada geger semuanya. Fakarihu zalika. Yaitu Pak Iblis ini mulai apa? Mulai apa kagak seneng. Kok bisa tuh? Kanu haunu malaikah tuh. Kok bisa Allah nyiptain sesuatu yang mana sebenarnya apa hakikatnya saya lebih apa paling mulia di antara itu tuh. Kok Allah apa nyiptain apa yang lebih rendah untuk menjadikan pemimpin di bumi ini tuh. Wal murad ini Adam alaihissalam tuh. Yang mana nanti ini apa yang dimaksudkan itu Nabi Adam alaihissalam. Qalu istighsafan amma khafi alaihi minal hikmah tirodan. Lalu malaikat pada bertanya tuh. Ayaj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima'a tuh. Ya Allah, apakah Engkau bakal menjadikan apa suatu makhluk yang bakal apa ya mayufsidu fiha tuh, membuat apa kerusakan tuh, wa yasfiku dima dan bakal menumpahkan apa darah sesama mereka tuh. Dan ini apa malaikat nanya ini bukan gara-gara apa, bukan gara-gara sinis, enggak. Tapi malaikat nanya ini hanya sekedar apa ingin tahu. Kenapa begitu? Ya karena apa Allah menciptakan malaikat itu apa layak sunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaitu apa tanpa hawa nafsu. Jadi apa malaikat ini enggak bakal mungkin berbuat apa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menanya begitu apa? Ini untuk apa? Sekedar pengetahuan tuh. Bingung karena malaikat itu bingung apa kok apa Allah menyiptain lagi itu dalam pandangan si malaikat. Padahal apa mereka enggak tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang apa? Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mereka enggak tahu tuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak tuh. Ainuna zuka an kulli ma layalik bi sya'nikal mutalabisin tuh. Ya Allah buat apa? Jadi seakan-akan mereka nanya, kok nyiptain lagi tuh? Yang mana nanti bakal bikin kerusakan lagi. Kenapa? Karena mereka ngelihat sebelumnya yaitu para jin ini ketika Allah tempatkan di bumi, ini mereka lama-lama apa membuat kerusakan tuh. Dan menumpahkan darah satu sama lain, perang. Ya sama kayak kita tuh. Awal ketika kita ya apa Nabi Adam turun ke bumi itu belum ada perang tuh. Ketika anak cucu Nabi Adam terus lama-lama beranak lalu memisahkan diri. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia Barat, ada yang ke Rusia semuanya. Lalu memulai peradaban sendiri-sendiri, akhirnya apa? Lama kelamaan manusia jadi banyak dan apa terjadi peperangan tuh. Kalau kata pepatah Jerman apa homo homini lupus tuh. Sesama manusia itu seperti apa serigala tuh. Saling apa berebut wilayah. Itu apa itu ya karena apa tabiat kita. Tabiat manusia itu apa kuwatul godobiyah. Ingin apa rasa amarahnya susah dipendem tuh, kalau kita. Dan didorong sama syahwat juga. Jadi ada ada unsur ingin apa mempunyai kuasa tuh. Kalau apa ini diri manusia tuh. Wanukot disulak dan apa kami padahal apa kami ini setiap hari setiap saat apa beribadah kepadamu ya Allah tuh. Kenapa menciptakan mereka lagi gitu? Lalu Allah bilang apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun tuh. Aku lebih tahu daripada kalian tuh. Min maslahati istikhlafi Adam alaihissalam. Dari apa? Dari kepemimpinan nanti umat manusia tuh. Daripada kalian tuh. Wa 'allama Adam al-asma kullaha tuh. Tatkala Allah apa? Mengajarkan Nabi Adam asma kullaha tuh. Itu semuanya tuh. Dari A sampai Z tuh. Asma kullama khalaqallahu min ajnasil muhaddisat tuh. Muhaddasat itu. Jadi apa segala sesuatu makhluk yang Allah ciptakan tuh. Yang baru Allah ciptakan min jamil lugot, lalu dari semua bahasa al-mukhtalifah yang berbeda. Jadi dulu bahasa emang udah diciptain sama Allah Subhanahu wa taala. Semua bahasa Allah yang nyiptain. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Tagalog, bahasa Spanyol, bahasa Inggris semuanya bahasa apa? Suryaniyah, bahasa Arab mu'robah, bahasa Arab musta'robah, bahasa Israel, bahasa Sumeria, bahasa Akkadia, bahasa Turki,
bahasa Siprus, bahasa Yunan, semua bahasa Cina, semua apa Allah udah ciptain tuh. Allati yatakallamu biha waladu adamul yaum tuh. Mana nanti apa yang dipakai sama umat manusia sekarang tuh. Sumarodohum ay zawatul asya tuh. Kemudian apa? Itu semuanya tuh yang benda-bendanya, makhluk-makhluknya semua itu apa dipaparin ke depan malaikat tuh. Bi an sawarallahu asya fi qulubihim tuh. Jadi apa? Semuanya Allah gambarin di hati-hati para malaikat tuh. Wasorot kanahum syahaduha aw khalaqallahu ta'ala ma'anil asma allati alamaha Adam hatta syahadat hal malaikah tuh. Sampai semua malaikat ngelihat tuh. Faqala anbiuni bi asma'i haula in kuntum shodikin tuh. Lalu apa? Allah nyuruh para malaikat anbiuni bi asma'i haula tuh. Coba ulang. Kayak apa ya? Coba ulang tuh yang saya sudah ajarin sama Nabi Adam. Kalau ente para malaikat ini lebih layak istikhlaf, lebih layak memimpin bumi ini ketimbang apa para manusia tuh. Lalu apa malaikat bilang apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana tuh. Malaikat enggak mampu langsung angkat tangan. Kami enggak mampu ya Allah tuh. Orang banyak banget. Cobain aja kita itu. Suruh nyebutin apa semua benda yang ada di bumi dan langit dari A sampai Z tuh. Ngabisin berapa waktu itu. Dan itu disuruh apa Allah malaikat coba kalau kalian ini lebih layak dari apa dari manusia istiqlal bumi itu. Dan mereka enggak bisa tuh. Dan sampai kalau di punya apa Sewa Bazuaili apa wamaha iblis tuh. Iblis aja kagak mampu. Suruh ngulang dari A sampai Z. Itu suruh ngulang iblis kagak mampu. Tuh. Lalu apa gimana? Qala ya Adam. Lalu Allah bilang ke Nabi Adam tuh. Nabi Adam anbihum biasmaihim tuh. Hai Nabi Adam, coba ulang yang saya ajarkan kepada kamu semua tuh. Di depan para malaikat dan iblis tuh. Bihum bi asmaihim tuh. Falamma anbahum bi asmaihim tuh. Qala alam aku lakum ini alamul ghaib was samawat tuh. Tatkala apa Nabi Adam ngasih tahu semuanya dari A sampai Z dan Nabi Adam bisa tuh ngulang apa-apa yang Allah udah ajarin semuanya. Itu di depan para malaikat dan iblis tuh. Lalu Allah bilang apa? Alam aku lakum ini alamul ghaib was samawati wal ard tuh. Bukan aku udah bilang tuh. Aku lebih apa tahu apa perkara gaib tuh yang ada di dunia dan di langit semuanya tuh saya tahu tuh. Wa alamu ma tubduna wa kuntum taktumun tuh. Tahu sesuatu yang apa yang kamu yang bilang atau yang kamu sembunyiin tuh. Yang kamu udah bilang dan kamu yang belum bilang saya tahu. Tuh kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah lebih paham tentang siapa yang nanti apa istikhlaf atau yang menjadi pemimpin nanti di bumi, yaitu dari manusia tuh. Makanya apa? Salah satu ini apa? Nah, kalau apa dari hikmahnya yaitu penciptaan manusia salah satunya apa? Untuk meredam ujub atau sifat takaburnya iblis tuh. Kenapa? Iblis dari api kan gitu. Dan dia apa? Dikasih keistimewaan sama Allah Subhanahu wa taala, bisa apa? Bisa ibadah di langit, di bumi, di surga. Itu bisa bolak-balik itu iblis tuh. Enak banget. Punya orang dalam itu orang. Ke surga, ke langit. Yang mana apa? Para nabi aja enggak semuanya bisa bebas tuh. Nabi Idris aja pengen ke surga disuruh apa sama Allah? Suruh mati dulu tuh. Ente kalau pengen ke surga mati dulu tuh. Akhirnya apa dipanggil malaikat Israel cabut dulu nyawa saya tuh. Ngapain? Saya pengen ngelihat surga kata Nabi Idris tuh. Akhirnya cabut surga Nabi Idris. Ketika udah di surga tuh kata Allah balikin tuh nyawanya, balikin. Sudah Idris suruh balik suruh keluar dari surga.
nggak mau ya Allah. Tuh. Kenapa kamu nggak mau tuh? Kan saya sudah pernah mati gitu. Makanya saya di surga aja kata. Wah tuh. Hebat intinya apa Nabi Idris tuh. Nah, segitu Nabi Idris aja minta itu dulu minta izin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iblis pengen ke surga, nyantai aja orang dia yang jadi pemimpinnya, roisnya malaikat. Pemimpin malaikatnya dia. Masa pemimpinnya dihalangin, gue nggak boleh masuk, nggak bakal kan? Pasti dikasih masuk tuh. Itu keistimewaan iblis. Makanya gara itu untuk meredam. Allah redam dengan apa? Allah ciptain dari tanah suatu makhluk dari tanah tuh yang bisa mengungguli iblis dalam segala aspek tuh. Makanya itu Allah kasih lagi istidlalnya ketika zaman Nabi Sulaiman tuh. Zaman Nabi Sulaiman yang mana Ifrit dari bangsa jin ini kan sama sama Azazil iblis dari bangsa jin juga. Bahwa si Ifrit ini bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis tuh dengan sebelum kedipan mata. Jadi ngedip doang. Nabi Sulaiman ngedip itu istana udah di depan mata beliau tuh. Tapi ada orang soleh bilang saya lebih cepat dari dia tuh. Dari secepat apa kamu itu? Ya sebelum Anda bergerak tuh bilang gitu. Sebelum Nabi Sulaiman bergerak udah ada itu istana. Dengan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berarti hikmahnya kalau manusia yaitu kita ini sebagai orang beriman atau mukmin, ketika kita mempunyai sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya, semua masalah dari A sampai Z itu insya Allah Allah bisa pecahin semuanya, Allah bantu semuanya. Itu kalau kita yakin tuh. Seperti tadi itu orang soleh ketika zaman Nabi Sulaiman bisa memindahkan bisa memindahin kerajaan Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman bergerak. Kalau tadi kan kalau pas Ifrit bilang pas Nabi Sulaiman bergerak sedikit, yaitu kedipan mata, tik, baru ada di istananya. Tapi kalau ini orang ini sebelum Nabi Sulaiman bergerak udah ada, belum ngedip aja udah ada tuh. Itu bukan cepat lagi, cepat banget itu mah. Makanya langsung Nabi Sulaiman dia takjub tuh bahwa ini ini manusia benar-benar soleh tuh. Dan udah yakin sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Itu kalau manusia itu benar-benar yakin sama Tuhannya tuh. Makanya bisa lebih mulia dari para malaikat tuh. Tapi kalau manusia kagak bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala dan lebih menzolimi diri sendiri dan orang lain, berarti dia lebih hina dari para malaikat atau malah lebih hina kadang dari para hewan tuh. Wama kuntum taktumun tuh. Dan apa-apa yang kalian sembunyikan tuh. Ini kita di sini tadi tentang penciptaan langit dan bumi beserta isinya tuh di bumi. Semua para makhluk tuh dari mulai tumbuhan, jamit atau benda-benda mati semua Allah ciptain. Dengan manfaatnya, madorotnya semua Allah ciptain tuh. Kayak tadi al-hukmu al-aslu fil asya mubahun, hukum awal dari semua benda atau sesuatu atau makhluk itu itu mubah tuh. Kecuali nanti ada hukumnya nanti tuh yang Allah sebutkan tuh. Makanya ketika pengharaman babi misalkan tuh. Itu karena udah dinas kan. Di Quran udah ada dinas tuh. Babi tok. Kalau anjing enggak semua ulama nyebutin anjing itu haram tuh. Kenapa? Karena anjing tidak dinas secara detail. Bahkan di Quran enggak ada. Kita nemuinnya cuma di hadis. Makanya Imam Malik tuh malah pendapat beliau anjing itu cuma makruh tuh.
Tapi yang lain apa? Yang lain dari apa? 3 mazhab yang lain itu apa? Nyebutin apa? Haram tuh. Dari apa? Karena apa? Dari apa? Istidlal dari hadis Nabi yang apa? Membersihkan dari apa? Hadis apa? Najis mughaladoh, yang mana itu peristiwanya dari apa? Dari babi dan anjing tuh. Kalau Imam Malik itu mengkategorikannya sebagai anjing penyakit, anjing gila tuh istidlalnya tuh. Kalau yang lain istidlalnya itu anjing umum pada umumnya tuh. Kalau kalau Imam Malik ini ditaksis ini anjing gila tok tuh. Kita wajib membersihkannya dari anjing gila atau anjing penyakit. Sisanya kalau anjing yang lain enggak tuh. Makanya kalau di Mesir nyantai aja. Orang punya anjing segala macam tuh. Yang heran di Indonesia tuh, ketika ada orang bawa anjing langsung ente non muslim ya, langsung bilang kamu bukan orang Islam ya. Kenapa? Gara-gara punya anjing. Ini mah di Indonesia nih terlalu sempit. Karena karena pengetahuan kita emang bener-bener dangkal. Ini wajar kita dengan peringkat literasi paling rendah di dunia tuh. Ini orang Indonesia susah diajak baca banyak susah, diajak punya pengalaman banyak susah tuh Indonesia tuh. Bisanya marah-marah doang Indonesia. Oma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan tuh. Nanti minggu depan kita tentang sujudnya, disuruh sujudnya iblis kepada Nabi Adam. Wa izkunal malaikatu sujudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin tu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah sallallahu alaihi wa sallam ajli jaba wa rahmu walidina wa dikum wa matukum annahu la tagassaw min hadrat nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa dzar mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa qrina bit taqwa jamilna bil afiyah rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Ya karim.